Halo, jumpa lagi dengan pembahasan ujian nasional tahun 2014 untuk matematika jurusan IPA SMA. Berikutnya kita masuk ke kisi-kisi tentang eksponen dan logaritma. Ada dua eksponen logaritma. Yang pertama untuk pelajaran dari kelas 10 kalau kurikulum KTSP, dan juga yang bagian kedua adalah kelas yang ada di kelas 12, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan, gitu ya. Nah, gini. Untuk eksponen, jadi kisi-kisinya adalah menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Jadi ada tiga. Pertama aturan pangkat, yang kedua akar, yang ketiga adalah logaritma. Untuk tahun 2014 kemudian tiga-tiganya keluar. Nah, contohnya ini yang nomor 3 itu tentang aturan pangkat, kemudian yang nomor 4 tentang akar, yang nomor 5 tentang logaritma, gitu ya. Nah, kita awali dulu langsung tentang akar. Sifat-sifat akar apa saja mungkin kamu yang anak IPA biasa di fisika sering digunakan. Nah, maka tidak asing mestinya ya itu. Tapi jika ada yang asing pun ya tidak apa-apa. Kita ulangi dulu, kita kupas dulu sifat yang dibutuhkan apa saja. Nah, kita kupas satu-satu ya, gitu. Begini, agar tidak terbebani dengan hafalan karena cukup banyak sifatnya, kita bikin anu aja apa namanya ya, ya bisa dibilang logikanya begitu ya. Jadi ini sifat eksponen atau bisa juga dibilang aturan, terserah ya, itu aturan atau sifat pangkat atau eksponen, tidak masalah itu. Nah, ini apa saja? Yang pertama, kamu tahu kalau a pangkat 2 dikalikan a pangkat 3. Ingat yang namanya a pangkat 2 itu apa sih? A pangkat 2 itu kan sama dengan berarti a kali a, hanya ada 2. Berarti a pangkat 3, a nya ada 3. Maka seluruhnya ada berapa? Ada 5. Sehingga kalau digabung, dikalikan menjadi a nya ada berapa? Ada 5, gitu ya. Nah, berarti kalau itu apa? Sama aja dengan a pangkat 5. Kamu lihat a pangkat 2 dikalikan a pangkat 5, a pangkat 3 jadi a pangkat 5. 2 dan 3 jadi 5 diapakan? Dijumlah. Betul. Berarti kalau gitu sifat yang pertama adalah jika a pangkat m dikalikan dengan a pangkat n, otomatis dia apa? Pangkatnya dijumlah m plus n. Sebaliknya, jika ada perpangkatan berbentuk penjumlahan, maka bisa kamu rubah menjadi perkalian dengan pangkat terpisah, gitu ya. Nah, ini. Terus ini kan kalau perkalian, lalu pembagian bagaimana? Nah, logika saja. Lawannya penjumlahan adalah pengurangan. Lawannya perkalian adalah pembagian. Artinya kalau perkalian dijumlah, maka kalau pembagian dikurangi. Tidak perlu saya tulis ya, gitu. Nah, sekarang ini, jadi kalau misal pembagian ya berarti a pangkat m dibagi a pangkat n. Ya berarti a pangkat m kurangi n, gitu aja ya, gitu. Nah, sekarang ini berikutnya, kalau kamu tahu ini a pangkat 3 di pangkat 2, kan ini sama saja dengan a pangkat 3 dikalikan a pangkat 3, jadinya a pangkat berapa? Ingat tadi kalau perkalian pangkatnya dijumlah ya, berarti ada berapa? A pangkat 6. Kamu lihat aslinya 3 sama 2 menjadi 6, diapakan itu? Ya betul, dikalikan. Jadi kalau ada a pangkat m dipangkat dengan n, maka jadi apa? A pangkat m kali n, gitu ya. Nah, itu dikalikan pangkatnya. Terus sifat yang ketiga apa dulu? Apa saja? Nah, begini. Kalau misalnya ini ada a kali b di pangkat 2, kan ini sama aja dengan a kali b dan a kali b dikalikan. Jadinya apa? A pangkat 2, b pangkat 2. Nah, artinya boleh dong saya bikin begini, a kali b di pangkat n. Nah, tadi kan a b pangkat 2, jadinya apa? A pangkat 2, b pangkat 2. Masing-masing dipangkat. Jadi a pangkat n, a b kali pangkat n, a kali b pangkat n. Ya ini sama aja dengan a pangkat n kalikan b pangkat n, gitu ya. Nah, kalau pembagian bagaimana? Bisa. Kalau ininya a per b ya berarti a pangkat n per b pangkat n, gitu ya. Nah, coba. Sekarang kalau yang nomor 5 begini. Kalau misalnya berapa ya? Misalnya 1/5 pangkat 2, kan ini sama aja dengan 5 pangkat min 2, gitu ya. Nah, jadi kalau plus minus begini, a pangkat min n ini sama aja dengan 1/a pangkat n, gitu ya. Nah, itu contoh ini ya, itu. Sebaliknya kalau 1/7 pangkat min 3 ya ini sama aja dengan 7 pangkat 3, gitu ya. Jadi kalau min plus ya tinggal 1/4 atau sebaliknya, gitu ya. Nah, satu lagi,
Tapi ini nanti maksudnya ke akar sebenarnya ya, itu nomor 6 gitu ya. Jadi kalau ada akar, ininya ada A, ininya ada M, ini ada N, maka ini menjadi A pangkat berapa, M per N atau N per M. Nah ini kadang-kadang suka masalah, bingung M per N apa N per N ya. Nah gini aja, ambil contoh misalnya kamu tahu yang namanya akar A itu kan berarti A pangkat berapa, setengah. Ini dari dulu begini ya. Nah kamu tahu satu ini kan dari sini. Nah ini kalau nggak ada angkanya berarti berapa, 2. Itu sudah disepakati oleh para matematikawan. Kalau 2 nggak usah tulis ya, jadi mereka sudah sepakat, cuma waktu itu saya nggak hadir, sibuk ya gitu. Nah kamu lihat ini kan A pangkat dalam bagi luar ya. Nah ini pun sama, berarti dalam dibagi luar gitu ya. Nah seperti itu. Nah coba kita praktekkan aja langsung ke nomor 3. Nah ini coba nomor 3 ya. Ini ada pembagian, ada perkalian, ada pangkat. Nah untuk menjawabnya bagaimana? Yang jelas kalau pembagian bisa dirubah menjadi pengurangan pangkat dengan syarat yang di pangkatnya sama. Jadi ini A sama A, tadi B sama B, C sama C gitu ya. Boleh ini kamu bagi dulu, pangkatnya dikurangi. Boleh juga ini semuanya dipangkat dengan min 1, pangkatnya dikalikan min 1 semua. Boleh, bebas, terserah sekarangmu ya gitu, bebas. Nah misalnya begini, kita pakai dulu ya, boleh dibagi dulu wis, nggak apa-apa ya gitu. Berarti apa ini, A pangkat kan ini 3, ini berapa ini, 1. Karena pembagian berarti apa, 3 kurangi 1 berarti 2 gitu ya. Nah dan seterusnya ini masih ada pangkat min 1. Nah apakah kita perlu mencari B dulu dan C dulu? Sebentar, ini ujian nasional, soal bilang ganda, jawaban sudah disediakan. Kenapa nggak lihat jawaban dulu aja? Siapa tahu kan, oh sebentar, sebelum bisa lihat jawaban ajukan dulu, ada ini ya. Nah sekarang gini, kan ini perkalian gitu ya. Nah A pangkat 2 dipangkat min 1, pangkatnya dikalikan, jadi apa, A pangkat min 2. Nah kalau A pangkat min 2 kan berarti A nya di mana, ada di bawah dong. Loh kenapa harus di bawah? Karena jawabannya berbentuk pangkat positif. Ada juga soal yang jawabannya pangkat negatif. Kalau pangkatnya negatif yang nggak usah dirubah, cuma karena ini pangkatnya positif ya kita rubah, taruh di bawah karena negatif ya. Itu tadi jawaban yang benar ada di bawah A-nya ya, A-nya ada di bawah dan berpangkat 2. Otomatis yang A bukan, yang B juga bukan, yang C bisa jadi, yang D bisa jadi, yang E juga ya gitu. Tinggal apa, lihat C, D, E. B nya di atas pangkat 2, di atas pangkat 1, beda. Boleh cek B, B nya kira-kira pangkat berapakah. Nah kamu lihat min 2 dikurangi min 4, hati-hati, beberapa siswa sering salah ngitung. Bagi yang lancar silakan langsung dihitung, bagi yang tidak lancar tidak ada salahnya kamu tulis min 2 dikurangi dengan min 4. Ingat min kali min jadi apa, plus ya, jadi min 2 ditambah 4 sehingga jadi berapa, plus 4 ya. Itu plus 4 lagi, plus berapa ya, maklum saya biasa ngitung yang angel-angel, kalau dia nggak suka salah ya, itu maklum ya, itu sombong ya itu. Jadi ini min 2 dikurang min 4 adalah sama dengan 2 positif ya. Nah berikutnya di pangkat min 1 kan berarti jadinya adalah B pangkat min 2. Nah, biar plus taruh di bawah, kalau tadinya di atas. Jadi apa yang benar adalah B nya di bawah dan di atas, B nya di bawah dan pangkat 2. Yang tidak di bawah dan di bawah pangkat 2 berarti salah. Nah C jebret. Nah jawabannya adalah begitu. Loh C nya tidak, nggak sempat aku berikutmu jawaban ya gitu. Lo dicari boleh nggak, C nya cari boleh nggak, boleh, tapi kita sibuk, nggak usah yang gitu, pokoknya C gitu. Nah itu ya. Nah, silakan. Nah sekarang coba untuk yang berikutnya adalah tentang akar. Akar ini ya biasanya tentang yang sering adalah merasionalkan penyebut. Nah, gitu. Kalau di IPS barangkali ada juga perkalian penjumlahan akar. Kalau di IPA biasanya perkalian penyebut saja. Nah hati-hati ketika soal seperti ini jawabannya berbentuk ada kurung. Hati-hati lagi ketika koefisien depan kurung ada yang min ada yang plus. Nah itu bisa repot ya. Nah repotnya apa, kamu bisa mengerjakan tapi bingung memilih jawabannya mana yang cocok ya gitu. Nah caranya begini aja wis. Nanti tahapannya ada bagaimana kita menghindari hitungan yang tidak penting gitu ya. Coba ini ada 5 dibagi dengan akar 3
ditambah akar 7. Nah, ingat judulnya adalah merasionalkan penyebut yang di bawah. Jadi kalau di atas ada akar nggak usah dipikir ya gitu. Yang di bawah aja akar. Nah, kalikan sekawan. Sekawannya bagaimana? Yang jelas bukan begini. Memang ini sekawan sih, temannya gangsal ya itu, tapi bukan ini. Ini sekawan bahasa matematika, bukan bahasa Jawa ya itu. Nah, coba ini. Kalau penjumlahan maka sekawannya apa? Berbentuk pengurangan. Berarti akar 3 dikurangi dengan akar 7. Atasnya juga sama, akar 3 kurangi dengan akar 7. Jadi ya. Tapi jangan sampai begini, wah ini kan sama nih. Coret aja. Ya jangan, nanti balik lagi ke semula ya gitu. Susah payah dibikin kok dicoret ya gitu. Nah, ini kalian dulu. Jadi kalian yang mana? Boleh bawah dulu aja sebaiknya ya. Itu dianjurkan bawah dulu. Nah, jadi ini sama ini nggak bagus garisnya, ulangi, siapa tahu bisa lebih bagus, mudah-mudahan ya, doakan saja ya itu. Nah, ini sama ini kan penjumlahan dan pengurangan. Ingat, kalau ada A plus B dikalikan A min B, boleh plus dulu, boleh min dulu. Hasilnya apa? Tinggal kuadrat dikurangi dengan kuadrat. Berarti yang di bawah ini kuadrat kurangi kuadrat. Enaknya apa? Yang lihat yang pengurangan ini kan di kuadrat berarti 3, di kuadrat berarti salah. Nah, ini adalah 7 gitu ya. Nah, atasnya bagaimana ya? Sebaiknya ini jangan dijabarkan, tulis saja dalam bentuk begini, 5 ininya akar 3 min akar 7 gitu ya. Nah, karena kalau dijabarkan juga kadang-kadang jawabannya kan nggak dalam bentuk jabaran, atau kadang-kadang malah bisa dicoret ya gitu. Kalau ini kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah, kamu lihat begini, hati-hati ya. Langsung ke jawaban kan udah bisa. Ini pengurangan, maka hasilnya pasti pengurangan walaupun di bawahnya min ataupun plus ya gitu. Otomatis kalau yang nggak pengurangan berarti salah. Nah, ini wah cepet-cepet aja ya gitu. Nah, kalau ini bagaimana? Jangan langsung buru-buru ngambil jawaban A. Lo kan akar 3 min akar 7 ini. Sebentar, kamu lihat di bawahnya apa itu? Minus kan? Ini enggak? Ini itu bernilai berapa? Min. Min berapa? Pokoknya min. Sehingga apa? Akar 3 dibagi min jadi min. Akar 7 dibagi min jadi plus ya. Itu. Berarti kan ini malah salah sebenarnya. Itu dia. Karena apa? Ini harusnya min. Gitu ya. Kan 5-nya tetap 5. Ini jadi, lo kenapa ngambil 5 aja? Jawabannya nggak ada yang min 5 ya itu. Ya sudah, ini berarti apa? Min 4. Berarti ini berapa ini? Min 3, akar 3 plus akar 7 ya. Berarti ini sama ini, B sama C. Perlu istirahat lagi? Sepertinya kamu sibuk ya. Nggak usah lah, C aja ya. Oh, kenapa bukan B? Nggak mungkin lah. Kenapa? Ini 5, ini 4. Nggak mungkin lah hilang. Ya nggak? Kenapa ini hilang kemana itu? Nah, jadi ini sekedar ya itu buat yang pingin aja. B juga boleh kok ya gitu, tapi jawabannya C. Jawab boleh nggak? Boleh ya gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kalau kurang paham, kurang jelas, nanti silakan kamu lihat pada paket 2-nya, pembahasan nomor 4 juga sama serupa biasanya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke logaritma, sifat logaritma. Nah, ini sifat logaritma apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini tak siapkan dulu. Ada banyak, tapi tidak usah terlalu dibebani karena sebenarnya kamu juga sudah hafal sebenarnya, walaupun kadang kalau ditanya ya kayaknya nggak hafal gitu. Sebenarnya hafal sebenarnya gitu ya. Nah, ini sudah turun dulu ini ya, sifat logaritma, turun lagi lah, lebih jauh lagi gitu. Sifat logaritma ya itu, ini bisa ini kayak turun lagi. Nah, itu sifat logaritma. Nanti apa saja yang dibutuhkan, lompat sebentar ya, sempurna. Oh, enggak juga, udah cukuplah gitu ya. Nah, sekarang gini, coba sifat logaritma. Nah, gini sifat logaritma, ayo keluar penanya ya. Nah, ini ya, sebentar, sepertinya ngadat ya gitu. Sabar, harus sabar, orang sabar ngeburu-buru ya gitu. Nah, tidak mau juga ya sudah, ini dulu. Tidak mau juga, ini dulu. Tidak mau juga,
Ayo. Ya, lanjut. Nah, ini akhirnya semoga bisa. Ini sifat logaritma. Nah, itu sifat logaritma ya, itu. Nah, ini yang pertama, kalau ada A log B ditambah dengan A log C, ini jadi apa? Jadi kalau penjumlahan jadi perkalian ya, berarti B kali C gitu ya. Nah, ini jadi syaratnya apa? Ini harus sama ya, penjumlahan jadi perkalian, berarti kalau pengurangan jadi pembagian, betul ya. Nah, berikutnya yang kedua, kalau ada A log B pangkat N, maka ini menjadi N kali, jadi mengalikan A log B. Kalau pangkat di bawah kan mengalikan, bagaimana kalau ada pangkat di atas? Nah, otomatis yang di bawah mengalihkan, makanya itu apa? Membagi ya, itu ini membagi berarti per M gitu ya. Nah, gitu. Terus apa lagi ya, atau boleh juga begini. Sekarang bagaimana kalau M sama N sama? Nah, kalau M sama N sama begini, berarti ini ada A pangkat N misalnya ya, log ini ada B pangkat N, jadinya apa ya? Berarti N per N, di sini ada A log B. N per N apa? 1. Jadi kalau gitu logaritma itu boleh kamu beri pangkat yang di bawah dan yang di atas, asal pangkatnya sama, nilainya sama dengan sebelum dipangkat ya. Itu contoh wis, misalnya ada 2 log 3, ini boleh kamu tulis sebagai 8 log. Nah, ini kamu lihat di pangkat berapa? 3. Ini pun nanti di pangkat 3 menjadi apa? 27 gitu ya maksudnya. Nah, sekarang ini sifat berikutnya yang nomor 3, kalau ada A log B, nah ini bisa kamu pecah menjadi log dibagi dengan log lagi ya. Nah, log apa? Tadi lihat yang di bawah taruh atas, yang harus taruh di bawah. Ini pun sama, yang di bawah taruh atas, yang di atas taruh di bawah ya. Log ininya bagaimana? Bebas, yang penting sama dan memenuhi syarat. Misalnya C ya, itu yang penting sama. Log kenapa C? Sama ya, gitu, sama ya, gitu. Nah, kalau misalnya begini, misalnya ininya ada log B, ininya ada log A ya, log A ya, log A ini ya. Nah, ininya kalau saya ganti dengan misalnya A, boleh, nggak masalah. Nah, gitu ya. A log A berapa? 1 kan ya, berarti 1, ininya apa? A log B, balik lagi ke semula. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ganti ini bukan A ya, itu ini adalah B, boleh. Nah, ini B, ini B. B log B berapa? 1. Nah, ini saya hapus saja, saya ganti dengan 1. Itu berarti apa? A log B sama dengan 1 per B log A, yang di bawah taruh atas, yang atas taruh di bawah gitu ya. Nah, kemudian sifat yang 4 ini, kalau ada A log B dikalikan B log C, nah ini jadi apa? Ini menjadi A log C ya. Yang penting ini harus sama ya. Itu kalau nggak sama ya dibikin sama. Caranya menyamakan, kalau pakai huruf bikin berpangkat 1, kalau pakai bilangan ya berarti arahkan ke bilangan prima biasanya ya. Itu contoh langsung ya. Itu, nah kamu lihat, oh ya, satu lagi tentang hitungan gitu ya. Ada hitungan-hitungan yang penting. Pertama, ingat kalau yang namanya A log A berapa? 1 kan ya. Gitu. Kalau yang namanya A log 1 berapa? Ini 0 ya. Kalau yang namanya A log A pangkat N ya berarti ini jadi N. Kalau di sininya ada M ya ini menjadi N per M. Jadi kamu lihat logaritma itu bisa dihitung kalau yang di atas sama yang di bawah, yang di pangkatnya sama. Kalau beda ya nggak bisa. Contoh ya, misalnya begini, ini ada 4 log 8. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2, 8 itu kan 2 pangkat 3, maka bisa dihitung ini 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3, jadinya berapa?
yang di bawah taruh atas, atas taruh di bawah, kali karena ada 2 log 2, 1, langsung saja enggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi log itu bisa dihitung kalau atas sama bawah punya hubungan pangkat. Nah, kamu lihat nomor 5 ini kan kita disuruh ngitung. Kenapa disuruh ngitung? Nah, ini jawabannya pakai bilangan semua sih. Nah, berarti apa? Kalau gitu, yang di atas sama yang di bawah harusnya punya hubungan pangkat. Kamu lihat 3 juga kan? Nah, 3 pangkat min 1, berapa? Min 2. 2 pangkat setengah. 9 bukan 2 pangkat. Tapi kan ini sama. Bisa dibikin sama. 16, 2 pangkat. Sama ini sama ya. Nah, perlu dicurigai. 2 log 10, ini bukan 2 pangkat. Tapi kan dikurangi. Sama 2 log juga. Jadi dibagi 10 bagi 5. Nah, ada hubungannya dengan 2. Nah, ada jalan. Berarti ini caranya jawab adalah yang pertama ini biasa 3 log gitu ya. Ini berapa? 3 pangkat min 2. Ingat tadi di eksponen kalau seper jadi minus ya, gitu. Ditambah kalau akar tadi jadi apa? 2 pangkat setengah gitu ya. Log gitu. 9 kita bikin menjadi 3 pangkat 2 boleh ya, itu 3 pangkat 2. Terus dikalikan lagi dengan berapa ini? Ini adalah 3 log gitu ya. 16, 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, dibagi ini ada 2 log 10 dikurangi 2 log 5, berarti 10 dibagi 5 gitu ya. Coba sebelah kanannya aja ya. Nah, yang sini kan sudah 3 langsung berarti apa? Min 2 per 1 aslinya ya. Kan ini pas 1 berarti min 2 per 1 aslinya, tapi nggak usah lah ya, langsung aja ya gitu. Terus ditambah ini kan pangkatnya boleh ke depan ini 2 per setengah, satu lagi di sini 2 dibagi setengah gitu ya. Kemudian lagi dikalikan. Nah, ini kan wah, tulisannya nggak bagus ini, tetap jelas sih walaupun dibagi ya itu. Nah, ini 3 pangkat berapa? 1 ya. Berarti apa ini? Berarti 4 per 1 gitu ya. Dikalikan. Nah, ini jadi apa? Berarti 2 log 3 dikalikan 3 log 2. Nanti ini menjadi apa ini? 2 log 2 atau nilainya adalah 1 gitu ya. Nah, ini berarti berapa ini? Ini menjadi 2 log 2 berapa? 1 gitu ya. Sehingga ini jadi berapa ini? Min 2 ditambah 2 bagi setengah itu adalah 4 dikalikan dengan 4 dikalikan lagi dengan 2 log 2 dibagi 2 log 2 berapa? 1. Nah, dicoret sajalah itu 1 ya itu. Nah, coba berarti berapa ini? Berarti kan ini 16 kurangi 2 berarti berapa? 14 sudah gitu ya. Ini jawabannya gitu ya. Ketemu lagi di soal berikutnya.